Malam hari ini kita akan lanjutkan ngaos kitab Asrarul Jima' halaman 7. Wa hadzal nasyad haqqun lirrijali wa linnisa'i ala haddin sawa. Wa hadzal nasyad, adapun kegiatan ini artinya kegiatan seksual, berhubungan seksual, berjima' bersama pasangan, itu adalah haknya para lelaki dan haknya para perempuan. Ala haddin sawa. Jadi batasannya antara lirijal dengan an-nisa itu sama. Sama-sama punya hak. Seperti itu. Walikulli minhuma, bagi masing-masing ar-rijal dengan an-nisa, laki-laki dan perempuan, ayastamti'a bil akhar, menikmati siapa kullun bil akhir dengan yang lain. Masing-masing antara lelaki dengan perempuan itu dia juga memiliki hak untuk saling atau mendapatkan kenikmatan, saling menikmati. Suami menikmati sang istri menikmati sang suami. Seperti itu. Wayattakhidha, dan mengambil siapa kullum minhuma fi sabili tahqiqi hadil mut'ati, pada jalan merealisasikan keenaan ini, mayasya, pada sesuatu yang berkehendak, min sa'iri alwanil imta'i, dari beberapa macamnya imta'i, memberikan kenikmatan, talama anna dzalika fi hududis syar'i, selagi semua itu berada dalam batasan-batasan syariat, batasan-batasannya syaraknya Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Jadi kegiatan seksual berjima ini juga menjadi hak suami, haknya istri, haknya ar-rijal, haknya an-nisa. Mereka juga punya manfaat, punya nikmat, punya hak untuk saling menikmati dengan pasangannya, dan juga mengambil sarana jalan untuk merealisasikan kenikmatan ini dengan apa yang dia kehendaki. Oh, sarananya ini misalnya sang istri pengennya di atas kasur, monggo. Di dapur, monggo. Butuhnya alas, karpet, atau tanpa alas, tanpa karpet, monggo. Yang penting bisa memberikan kenikmatan. Seperti itu. Dari berbagai macamnya al-imta', memberikan keenakan dan kenikmatan. Selagi semua itu masih berada dalam batasannya syarak, batasannya syariatnya Allah Azza wa Jalla. Falahuma al-ibtikaru, dan bagi keduanya, suami dan istri, ar-rijal wan nisa tadi, al-ibtikar, berkreasi. Gitu. Wal ibda', al-ibtikar bisa bermakna berkreasi, berinovasi. Wal ibda' bisa bermakna berkreasi, berinovasi. Seperti itu. Tapi kalau yang kreasi lebih tepatnya al-ibta'. Kalau inovasi itu al-ibtikar. Lebih tepatnya begitu. Al-ibtikar itu berinovasi, al-ibda' berkreasi. Fi ikhtiyari wasailil mut'ati, dalam memilih sarana-sarana keenaan ini. Allati tuhaqqiqu lahuma, yang mewujudkan apa hadil wasail, apa wasailul mut'ah lahuma, bagi keduanya, ar-rijal wan nisa, suami atau istri, as-sa'adata, pada kebahagiaan, wal ladzata, dan kelezatan, kenikmatan, al-mansudata, yang diinginkan. Boleh enggak berkreasi dan berinovasi? Boleh enggak berinovasi dan berkreasi dalam urusan dalam urusan mewujudkan kenikmatan, nikmatnya jima, nikmatnya berhubungan seks? Boleh, Imam? Imam boleh. Ya. Sarana-sarana yang bisa mewujudkan kenikmatan, kebahagiaan yang diharapkan.
terserah. Ini masa mau dijelaskan. Misal imam lebih suka gayanya gaya ayam, boleh. Gaya kuda boleh, gaya kupu-kupu boleh, Pak. Gaya anjing boleh. Seperti itu. Tetap masih selama masih berada dalam naungnya syariatnya Allah Azza wa Jalla. Hatta tadhaba anhuma al-afkarur radi'ah, hingga hilang anhuma dari keduanya suami dan istri al-afkarur radi'ah, pikiran-pikiran yang buruk. Karena dengan hal itu akhirnya kan pikiran-pikiran stres itu akhirnya hilang. Wa yuhsal lahuma, dan didapatkan lahuma untuk suami dan istri khifatul jismi, keringanannya tubuh. Tubuhnya jadi ringan, enteng. Tanya saja sama santri yang sudah menikah imam, coba hendak jima 15 hari istrinya datang bulan. Oh itu berat tubuhnya, itu gampang stres. Wa'tidalul mizaj, dan stabilnya mental, keadaan mental, watak, karakter. Wa bahjatur ruh, dan kesenangannya ruh. Wa tahaqququr rughbah, wa tahaqququr raghbah, dan terrealisasinya keinginan at-tamma yang sempurna. Walladzatil kamilah, dan terrealisasinya kelezatan yang sempurna. Seperti itu. Jadi dengan jima, kenapa kok sampai sarana yang penting bisa mewujudkan kenikmatan, selagi itu masih tidak melanggar syariat, boleh. Agar pikiran kamu tidak stres, agar tubuhnya ringan, kemudian mentalmu, watakmu ini menjadi seimbang, kemudian rohmu juga senang, dan realisasi keinginan yang sempurna dan kelezatan yang sempurna. Wa yu'jibuni, dan mengagumkan kepadaku ma apa sesuatu. Qala, yang berkata hu kepada ma'al fuqaha, siapa para faqih, min anna 'ala rajuli, sesungguhnya wajib bagi seorang lelaki, ayyusbi'a imra'atahu, mengenyangkan siapa lelaki imra'atahu pada istrinya, jima'an, jima' awat'an atau wati, kama yusbi'uha, sebagaimana ia mengenyangkan kepada istrinya hutan pada makanan yang memberikan kekuatan. Mam, awas lu mam, saya ini kagum, katanya mu'alif kitab ini. Ada statementnya ulama yang membuat aku kagum. Ulama itu yang dimaksud fuqaha, katanya fuqaha, seorang lelaki itu harus mengenyangkan jima dan watiknya istrinya, sebagaimana seorang suami itu mengenyangkan makanannya. Jadi katanya fuqaha itu, suami itu harus mengenyangkan jimanya istri, kebutuhan seksualnya istri, kebutuhan watiknya istri, sebagaimana ia mengenyangkan kebutuhan makanannya istri. Waduh, berarti suku tua ke jamu, sehingga ke jamu. Tapi ada banyak amalan-amalan tadi kan, kemarin itu perlu diamalkan. Bal wa yus'iduni, bahkan wa yus'iduni, membahagiakan kepadaku, fir rajuli, pada seorang laki-laki, adzaki, yang cerdas, alladzi ya'rifu, yang mengetahui siapa ar-rajul adzaki, dawa'a imra'atihi, pada obatnya istrinya. Faqad kana, maka sungguh telah ada apa dawa, berarti ya kan, idza hadatsa, dikala terjadi bainahuma, antara suami dan istri, syai'un, apa sesuatu, makruhun, yang tidak disenangi.
Karena ada siapa ar-rajul adzaki, yuksiru adalah memperbanyak. Siapa ar-rajul adzaki? Minal jima'i alaiha kepada imra'atahu, minal jima'i berupa jima, hatta qalat hingga berkata siapa istrinya lahu kepada lelaki tadi, afa kullama hadatsa bainana syarrun, apakah ketika terjadi bainana antara kami syarrun apa keburukan, jitani bisyafi'in, jita engkau datang ni kepadaku, bisyafi'in membawa mediator, perantara. Syafi' itu mediator atau perantara atau penengah. La utiqu raddahu, yang tidak mampu siapa aku raddahu pada penolakannya. Yes. Ini keren ini Pak, ini ada motivasi. Saya itu kagum, katanya mu'allif kitab ini, atas pernyataan yang disampaikan oleh para faqih. Para faqih mengatakan seorang suami ini harus mengenyangkan istrinya dalam urusan jima dan atau wati, sebagaimana ia mengenyangkan kepada istrinya dengan urusan makanan. Bahkan ada sesuatu yang membuat aku ini bahagia. Apa itu? Seorang lelaki yang cerdas, yang tahu obat istrinya. Yes. Obat ini dipakai, obat ini karena dia tahu obatnya. Akhirnya obat ini dipakai. Kapan itu? Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ada cekcok, ada konflik, ada pertikaian yang terjadi antara suami dan istri. Dia tahu dengan obat itu. Apa yang dia lakukan? Kana yuksiru 'alaiha minal jima'. Justru sang suami ini memperbanyak menjima istrinya. Oh, keren ini kan? Sampai-sampai sang istri berkata kepada sang suami, afa kullama hadatsa bainana syarrun, apakah ketika terjadi antara kita keburukan, konflik, pertikaian, jitani bisyafi'in, kamu membawa perantara kepadaku. Apa perantaranya? Perantara la utiqu raddahu, yang aku tidak mampu menolaknya, yaitu perantara jima ini. Dijima terus, kan istri tidak mampu menolaknya. Kenapa? Karena istri dibuat kenyang. Istri ini senang, istrinya doyan dengan jima. Wah, nek dikai iki sama dengan dikasih uang miliaran, nggak bisa nolak, akhirnya nggak jadi marah. Jadi jima ini dibutuhkan untuk mereda permasalahan antara suami dengan istri. Apalagi istrimu termasuk kategori senang dijima. Ya diperbanyak jamunya ini kan, seperti itu. Ustaz, kalau suaminya nggak mampu ya berarti sing bojo aja akeh-akeh jamu. Kasihan suaminya, karena suaminya kan kerja Pak ya, nanti malah gak kerja nanti. Yes. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wallahu a'lam bishawab. Sekarang ngaji 2 saja, karena di sini saya ada 40 urusan masjid.